Halo semuanya, perkenalkan nama saya Johana Tania Olga. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas A dari D3 Prodi Akuntansi. Saya di sini akan menjelaskan tentang akuntansi biaya, mengenai cara pengolahan biaya, perbandingan laporan laba rugi dalam perusahaan manufaktur dengan perusahaan dagang. Materi yang saya akan presentasikan, yang pertama ada karakteristik dan tujuan metode harga pokok proses. Kedua ada siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Yang ketiga ada manfaat informasi harga pokok produk pesanan. Yang keempat ada perbedaan metode harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu metode harga pokok proses. Metode harga pokok proses merupakan metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Dalam pemahamannya, terdapat beberapa konsep yang memerlukan analisis dengan berhati-hati terhadap karakteristik ini dari transaksi yang berkaitan dengan biaya. Ada beberapa elemen laporan yang sifatnya hampir sama dengan biaya, namun sebaliknya tidak dimasukkan sebagai komponen biaya. Dalam karakteristik dan tujuan metode harga pokok, apa sih itu karakteristik dan apa sih itu tujuan metode harga pokok proses? Karakteristik yaitu adanya perbedaan pada metode harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan. Sedangkan tujuan yaitu metode harga pokok proses adalah menentukan harga pokok atau biaya per unit, yaitu dengan membagi biaya pada suatu metode dengan jumlah produk yang dihasilkan pada periode tertentu. Kedua ada karakteristik dengan tujuan metode harga pokok. Dalam karakteristik dan tujuan metode harga pokok proses ini, ada beberapa yang harus kita ketahui. Yang pertama ada produk yang dihasilkan merupakan bersifat seragam atau disebut dengan homogen, yang sifatnya atau bentuknya produknya standar. Kedua, ada biaya yang dikumpulkan untuk setiap waktu tertentu. Yang ketiga, ada kegiatan produksi yang didasarkan pada budget produksi atau schedule produksi atau untuk satuan waktu tertentu. Yang keempat, ada sistem produksi merupakan sistem produk yang berjalan terus-menerus atau disebut dengan continue. Yang kelima, ada tujuan produksinya adalah untuk membentuk persediaan atau investor. Yang keenam, ada jumlah total biayanya atau biaya satuannya dihitung setiap akhir periode atau setiap tahun disebutnya. Kedua, ada tujuan dari informasi dan harga pokok proses. Yang pertama itu ada menentukan harga jual produk yang tepat. Kedua, memantau atau realisasi biaya produksi. Yang ketiga, ada menghitung laporan atau laba rugi per periode secara transparan. Yang keempat, ada menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Materi yang kedua adalah siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Sebelum memasuki siklus akuntansi biaya dalam manufaktur, yaitu apa sih itu? Yaitu siklus akuntansi yang merupakan tahap atau proses dalam melakukan sebuah analisis pencatatan transaksi bisnis. Proses yang dilakukan selama periode akuntansi dalam mencatat data yaitu menganalisasi, menentukan total biaya, menentukan biaya produk, menentukan harga jual, mengendalikan biaya, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ini adalah beberapa siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Di dalam pembuatan produk, yang pertama kita harus lakukan pembelian dan penyimpanan bahan baku. Selanjutnya akan diolah menjadi bahan baku, dari bahan baku menjadi produk jadi. Yang ketiga, kita akan melakukan penyimpanan produk jadi dalam gudang. Selanjutnya, setelah melakukan produk, kita akan melakukan siklus akuntansi biaya. Setelah melakukan produk, kita akan melakukan pembiayaan.
Yang pertama yaitu menentukan harga pokok bahan baku yang dibeli. Selanjutnya kita akan memberikan pada penentuan harga bahan baku yang dipakai menjadi pengumpulan biaya produksi. Lalu kita akan serahkan penentuan harga produk jadi. Dalam beberapa siklus akuntansi, pasti memiliki jenis. Namun, dari beberapa jenis siklus akuntansi dalam setiap perusahaan memiliki tentunya berbeda-beda, sebab dipengaruhi dengan siklus kegiatan atau proses yang dilakukan dalam setiap kegiatan masing-masing. Jenisnya pertama adalah siklus akuntansi biaya pada perusahaan dagang. Kedua ada siklus akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur. Ketiga ada siklus akuntansi biaya pada perusahaan jasa. Siklus akuntansi biaya pada perusahaan dagang, yaitu merupakan perusahaan yang mengutamakan bisnisnya dalam membeli barang dari pemasok atau distributor dan menjualnya kepada konsumen tanpa merubah suatu barang. Contohnya yaitu toko kelontong dan supermarket. Yang berbisnis membeli kebutuhan sehari-hari merupakan kewajiban dari pemasok dan menjual kembali kepada konsumen. Yang kedua ada siklus akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur memiliki beberapa akun yang berbeda dibandingkan pada perusahaan jasa yang merchandising dalam bahan baku, proses, dan barang jadi, yang dimana setiap barang sudah dipastikan atau dimasukkan disimpan dalam gudang penyimpanan. Siklus akuntansi biaya ini terdapat beberapa perusahaan manufaktur mulia, dari pencatatan biaya yang dikeluarkan lainnya seperti biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, dan lainnya. Yang ketiga ada siklus akuntansi biaya pada perusahaan jasa. Dalam kegiatan perusahaan jasa, yaitu dimulai dengan persiapan penyerahan jasa dan berakhirnya pada penggunaan jasa. Tujuannya itu untuk menyajikan harga pokok persatuan jasa yang digunakan oleh penggunaan jasa. Dalam siklus akuntansi biaya merupakan bagian terpenting dalam melakukan perhitungan, baik terhadap biaya yang dikeluarkan maupun dalam membuat sebuah produk. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat informasi harga pokok. Manfaat informasi harga pokok yaitu menentukan harga jual pesanan, terus mempertimbangkan untuk menerima atau menolak pesanan. Lalu alat untuk memantau realisasi biaya produksi dan menghitung laporan laba rugi setiap pesanan, dan mencantum harga pokok persediaan produk yang tercantum dalam neraca. Selanjutnya ada beberapa metode harga pokok, perbedaan metode harga pokok, proses, dan metode harga pokok pesanan. Perbedaan itu ada dua metode pengumpulan biaya. Di dalam metode pengumpulan biaya, perbedaannya itu terletak pada pengumpulan biaya produksi. Kedua, perhitungan harga pokok produksi persatuan. Ketiga, ada penggolongan biaya produksi. Yang keempat, ada unsur biaya yang dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik. Sekian presentasi saya. Terima kasih.